Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Salsabila Mandayanti. Saya dari kelas 001, ruang 201B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknik dan Keahlian untuk Mengelola Konflik. Yang pertama, ada pengertian konflik organisasi. Menurut Badan Anson, konflik manajemen diadaptasi terdapat beragam jenis konflik. Yang pertama, konflik vertikal, yang terjadi antara tingkat hierarki, seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah dan penyelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumber daya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi, dan karir. Yang kedua, ada konflik horizontal, yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Contoh bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Yang ketiga, konflik di antara staf lini, yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda. Misalnya, antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar, dibanding sedikit-sedikit tetapi memakan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan mengkehendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran. Misal lainnya antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Divisi pemasaran membutuhkan produk yang beragam sesuai permintaan pasar. Sementara divisi produksi hanya mampu memproduksi jumlah produksi secara terbatas karena langkanya sumber daya manusia yang ahli dan teknologi yang tepat. Yang keempat, konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antar karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Selanjutnya, peran manajer dalam mengelola konflik dalam suatu organisasi. Peran manajer dalam mengelola konflik dalam suatu organisasi itu sangat penting. Di antaranya, manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah. Yang kedua, manajer sebagai konsultan terhadap bawahannya. Yang ketiga, manajer sebagai motivator terhadap organisasinya. Yang keempat, manajer mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, seorang manajer diharuskan bisa menguasai semua permasalahan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemikiran yang baik sebelum memutuskannya. Yang keenam, seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam organisasi sehingga dengan keadaan seperti itu, perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam organisasinya. Teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. Ada beberapa pendekatan dalam resolusi konflik, yaitu tergantung pada satu, konflik itu sendiri. Kedua, karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ketiga, keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Keempat, pentingnya isu yang menimbulkan konflik. Kelima, ketersediaan waktu dan tenaga. Selanjutnya, penyebab konflik dalam tempat kerja. Konflik interpersonal dapat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap pengelolaannya. Seperti yang dikatakan oleh Kartika tahun 2000, bahwa konflik terjadi karena adanya kegagalan interaksi atau komunikasi yang disebabkan oleh persepsi individu yang berbeda-beda, dan masih banyak lagi faktor lain yang menyebabkannya. Namun yang jelas, apabila konflik tersebut tidak segera dikelola, kerjasama karyawan dalam bekerja akan terganggu, dan motivasi karyawan untuk berprestasi akan menurun. Selanjutnya ada pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin. Maksudnya yaitu mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya, perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif.
Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik, untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar. Mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan. Selanjutnya, petunjuk pendekatan situasi konflik. Ada beberapa pendekatan situasi konflik, diantaranya yang pertama diawali melalui penilaian diri sendiri. Yang kedua, analisa isu-isu seputar konflik. Yang ketiga, tinjau kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri. Yang keempat, atur dan rencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik. Yang kelima, memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat. Yang keenam, mengembangkan dan menguraikan solusi. Yang ketujuh, memilih solusi dan melakukan tindakan. Yang kedelapan, merencanakan pelaksanaannya. Selanjutnya, strategi dalam menyiasati konflik. Yang pertama, menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak berkonfrontasi untuk memenangkan diri. Manajer perawat yang terlibat di dalam konflik dapat menepiskan isu dengan mengatakan, biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Yang kedua, mengakomodasi. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasi pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini memungkinkan bisa memicu konflik tetapi bisa merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memecahkan masalah atau kolaborasi. Memecahkan masalah atau kolaborasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Yang kedua, perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Dari materi-materi yang saya jajarkan tadi, di sini ada kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya buat dengan judul teknik dan keahlian dalam mengelola konflik adalah peran manajer dalam mengelola konflik dalam suatu organisasi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan keahlian dalam mengelola konflik seperti penjelasan di atas. Yang pertama, manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah. Yang kedua, manajer sebagai konsultan terhadap bawahannya. Yang ketiga, manajer sebagai motivator terhadap organisasinya. Yang keempat, manajer mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, seorang manajer diharuskan bisa menguasai semua permasalahan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemikiran yang baik sebelum memutuskannya. Yang keenam, selain itu, seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam organisasi, sehingga dengan keadaan seperti itu, perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam organisasinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.